Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak video pembelajaran yaitu pada tema 7, subtema 2 yaitu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Pada subtema sebelumnya kita mengetahui bagaimana perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan baik Belanda ataupun Jepang. Nah, baik anak-anak semua, di dalam sebuah negara pastilah memiliki lambang negara. Nah, di dalam negara Indonesia memiliki lambang negara, yaitu lambang negara burung Garuda. Nah, di dalam lambang negara burung Garuda ini terlihat burung Garuda ini mencekram sebuah kalimat, sebuah kata yang saat ini menjadi semboyan bangsa Indonesia, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti yaitu berbeda-beda tetap satu juga. Nah, anak-anak semua semboyan itulah yang mengikat bangsa Indonesia untuk terus bersyukur, untuk terus bertoleransi dalam keberagaman yang ada di sekitar. Nah, cara untuk bagaimana mengimplementasikannya yaitu dengan bersyukur, mengaplikasikannya, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan banyak belajar. Dan yang selanjutnya kita juga menghargai perbedaan pendapat antara teman, antara kerabat dan yang lain-lainnya. Dengan keberagaman tersebut kita juga harus ambil adil dalam bekerja sama, baik bergotong royong ataupun mengikuti pemilihan umum. Nah, anak-anak semua, agar kita dapat memelihara keberagaman yang terdapat di masyarakat sekitar, kita perlu mengetahui unsur-unsur apa saja yang menyebabkan perbedaan budaya ataupun keberagaman ada di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah agama. Nah, di Indonesia agama yang diakui jumlahnya ada 6. Yang pertama agama Islam, yang kedua agama Hindu, terus Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Nah, yang kedua yaitu adalah mata pencarian. Mata pencarian ini salah satu unsur menyebabkan perbedaan budaya karena kenampakan alam dan sumber daya manusia mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat Indonesia. Contohnya, misalnya di dataran tinggi rata-rata bekerja sebagai petani, sedangkan yang di dataran rendah atau di pinggir laut itu bekerja sebagai nelayan. Yang ketiga adalah teknologi dan peralatan. Nah, berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat ataupun melakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin di perkotaan sudah dipermudah dengan adanya GoFood, adanya GrabFood, misalnya belanja dengan online shop dan yang lain-lain. Tapi di masyarakat pedesaan itu masih belum masuk tuh. Tapi sekarang sudah merambat di semua desa, itu perlahan-lahan akan melek teknologi. Dan yang keempat yaitu kesenian. Kesenian ini dapat dibagi menjadi dua macam. Nah, yang pertama kesenian yang dinikmati oleh mata, yang kedua kesenian yang dinikmati oleh telinga. Nah, kesenian yang dinikmati oleh mata misalnya seni patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, dan seni tari. Sedangkan seni yang dinikmati oleh telinga yaitu adalah seni musik, seni sastra. Nah, setiap suku bangsa Indonesia yang beragam ini juga memiliki lagu daerah masing-masing loh. Baik lagu daerah dari Sunda, dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi, dan yang lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu pengetahuan. Nah, yang membuatkan Indonesia beragam budayanya yaitu pengetahuan. Pengetahuan ini, apabila pengetahuan seseorang berbeda-beda tergantung segala dan pendidikan yang dimiliki. Makanya pada subtema yang sebelumnya kita mengetahui nih mulainya kebangkitan pergerakan nasional karena banyaknya masyarakat Indonesia yang terpelajar dan munculnya organisasi-organisasi yang berskala nasional yang bergerak untuk melawan penjajahan di negara Indonesia. Ini salah satu penting dari pengetahuan. Yang keenam yaitu bahasa daerah. Nah, Anda semua, setiap daerah memiliki dialek yang berbeda-beda karena terpengaruh oleh sejarah. Nah, yang ketujuh yaitu sistem kemasyarakatan. Nah, sistem kemasyarakatan adalah pola hidup
atau yang menjadi adat istiadat kebiasaan yang dianut, serta ada sistem. Nah, sistem yang mengatur semua tatanan di masyarakat. Nah, contohnya sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem perilaku masyarakat. Nah, baik Anda semua, kita tadi sudah menuntaskan nih tujuan pembelajaran kita. Kita mengetahui nih apa saja faktor unsur-unsur yang menyebabkan Indonesia beragam budayanya. Tadi ada 7 ya. Yang pertama itu adalah agama, yang kedua adalah mata pencarian, yang ketiga adalah teknologi, yang keempat adalah kesenian, yang kelima adalah pengetahuan, yang keenam adalah bahasa daerah, dan yang ketujuh adalah sistem kemasyarakatan. Ya, baik Anda semua, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, kita akan mengetahui teks narasi sejarah. Nah, jadi kita mengulas kembali nih di subtema 1. Nah, di subtema 1 kita pernah nih bahwa munculnya kebangkitan nasional adalah munculnya kaum cendekiawan terpelajar di pelosok-pelosok daerah dan membuat organisasi-organisasi yang berskala nasional. Nah, semua yang tadi Bapak sampaikan ataupun buku yang pernah kita bahas ini adalah jenis teks yang memberikan sebuah informasi. Nah, informasi dapat kita kelompokkan menjadi peta pemikiran. Nah, jadi informasi yang kita terima dapat kita buat menjadi peta pemikiran. Nah, dapat dibuat dengan mudah, dengan gampang, yaitu dengan menggunakan kata tanya 5W plus 1H, atau disingkat dalam bahasa Indonesianya adalah adiksimba. Nah, yang 5W plus 1H yang pertama what. What itu artinya apa? Terus where itu di mana, terus when itu kapan, terus why kenapa, terus satu lagi who siapa. Jadi pertama what, where, who, when, why. Why itu kenapa, dan selanjutnya how itu bagaimana, atau disingkat dalam bahasa Indonesia adiksimba. A-nya apa berarti what, terus di mana itu where, K-nya kapan atau when, terus mengapa why, terus M-nya mengapa why, terus bagaimana atau how. Ini mohon maaf ya. Nah, jadi Anda semua, untuk lebih mudah memahami isi teks narasi sejarah yang sangat banyak, kita akan menggunakan kalimat pertanyaan yang tadi. Nah, pertanyaan pertama, apa judul dari teks tersebut? Nah, terus siapakah pelaku yang terdapat pada teks tersebut? Nah, kalimat-kalimat ini akan dipermudah dengan tadi menggunakan kalimat tanya 5W plus 1H. Jadi kesimpulannya, nah kita akan membuat kesimpulan nih. Kesimpulan adalah inti dari suatu bacaan. Nah, untuk menulis kesimpulan juga kita harus menentukan ide pokok bacaan terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan informasi penting dari sebuah teks narasi sejarah, kita dapat meneruskan informasi tersebut ke seseorang melalui presentasi. Nah, presentasi ini adalah menyampaikan atau mendiseminasi kepada teman-teman semua nih apa yang kita dapat informasinya, di-share kembali kepada teman-teman semua. Nah, mempresentasikan informasi berarti menyampaikan kembali isi teks dengan bahasa kita sendiri. Ya, baik Anda semua, mungkin sampai di sini untuk rangkuman materi pada subtema 2. Tadi kita sudah mengetahui tentang keragaman, apa saja unsur-unsur keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua, kita juga mengetahui tentang cara ataupun pengertian dari teks narasi sejarah. Nah, cara untuk menemukan informasi dari teks narasi sejarah yaitu menggunakan kalimat tanya dari 5W plus 1H. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Untuk pertanyaannya ada 3 pertanyaan. Nomor 1, ya, sebutkan unsur-unsur yang menyebabkan kita beragamnya budaya. Nah, tadi ada 7 ya. Yang kedua, menurut Anda semua, apa makna arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Nah, dan yang terakhir, bagaimana cara menurut Anda semua ya mengidentifikasi atau mengetahui informasi penting dari teks narasi sejarah?
Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.